Selamat datang kepada peserta Munas di siang hari ini, juga kepada Bapak Dr. Andes Marihot Gultom MM sebagai pembimbing masyarakat Kristen Kantor Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang, dan sebentar kita akan memasuki di dalam acara Munas, tapi sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Andes Marihot Gultom MM untuk dipersilakan menuju ke depan. Di bangku sudah disiapkan. Juga kepada Bapak Tommy Awaila, juga kepada Bapak Lukas Sutrisno. Saya persilakan. Selanjutnya, sebelum acara Munas ini akan dibuka, saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Marihot Gultom MM untuk menyampaikan sambutan sebagai pembuka acara Musyawarah Nasional Kehilat Pemulihan Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang begitu indah pada siang hari ini. Ini bukan satu kebetulan, tapi memang anugerah Tuhan yang bisa menghadirkan kita bertemu pada siang hari ini dalam rangka mensyukuri berdirinya Gereja Majelis Pusat Kilat Pemulihan Indonesia. Kita berikan aplaus, Pak, karena dengan satu harapan bahwa nanti Kilat Pemulihan Indonesia ini bisa berada sejajar dengan sinode-sinode gereja yang sudah ada di Indonesia. Seraya sambil menunggu SK Dirjen, begitu Pak. SK Dirjen Bimas Kristen, saya selaku Pembimas Kristen Provinsi Jawa Tengah, kegiatan kilap di Jawa Tengah itu sudah bisa dilaksanakan. Artinya karena kebetulan di samping kanan saya ini Pak Pendeta Tommy hadir di tengah-tengah kita yang merupakan satu payung hukum daripada nanti beberapa sinode yang akan muncul ke depan berdasarkan kesepakatan. Maka saya berpikir dan saya berkeyakinan jika tidak ada halangan mungkin itu akan secepat mungkin bisa terwujud, dan selanjutnya Majelis Kilap Indonesia akan bisa berjalan beriring dengan sinode-sinode gereja yang sudah ada. Tapi saya berpesan, selama SK Dirjen ini belum kita pegang, saya mohon Kilap Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini, kalau mengadakan kegiatan, secepat mungkin mengadakan koordinasi kepada kita. Karena Bapak Ibu ketahui, makin maju ke depan, tingkat komunikasi makin tinggi, maka apa yang terjadi itu cepat sekali. Pengalaman di Jawa Tengah, kejadiannya di Papua, tapi punya dampak di Jawa Tengah. Karena beberapa gereja pun ada yang terjadi. Maka untuk menghindarkan hal itu, saya berharap kepada Pak Pendeta Lukas, ya, sebagai pimpinan Majelis Kilap Indonesia, untuk selekas mungkin menyusun struktur ornem daripada organisasinya, menyusun secepat mungkin program kerjanya, menyusun secepat mungkin rencana-rencana jangka pendek dalam rangka menyatukan gereja-gereja yang ada di dalam Sinode Kilap Pemulihan Indonesia. Karena seperti yang kemarin juga saya hadir di tempatnya Pak Pendeta Yakub, ya, bahwa mereka pun juga akan selekas mungkin. Nah, ini yang saya harapkan ke depan bagi Bapak Ibu yang hadir pada musyawarah ini. Mari Bapak Ibu
berikan hati, berikan pikiran, sehingga kilap pemulihan Indonesia bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya, saya selaku pembebas Kristen Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat bermusyawarah, selamat berkarya, selamat menjalankan roda organisasi kilap pemulihan Indonesia. Tuhan memberkati. Tapi untuk menebus ini saya mau nyanyi satu lagu. Kalau boleh diizinkan. Boleh? Boleh. Kebetulan sebelah kanan saya ini orang Ambon. Saya melangkah ke Jawa Tengah tuh selaku pembimas itu berkat doa. Karena putra saya yang sekolah teologi ya Pak Pendeta, itu yang membuat saya jadi pembimas. Sehingga saya berpikir segala sesuatu biar Tuhanlah yang menentukan. Demikian juga kilap Indonesia ini, saya ingin mencoba, kira-kira nanti Bapak bisa menyimak daripada syair yang akan saya nyanyikan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya berharap para pengurus kilap nanti yang terbentuk berpedoman kepada kehendak Tuhan saja. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Gultom yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Tommy Ayawaila untuk dapat memberikan arahan acara Munas pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Saya sangat kagum dengan pembimas kita. Luar biasa. Beda dengan pembimas-pembimas yang lain. Jadi saya percaya bahwa Musyawarah Nasional Majelis Pusat Kehilat Pemulihan Indonesia ini harus berjalan dengan sempurna. Walaupun ketidaksempurnaan kita, tetapi programnya harus sempurna. Saya percaya bahwa Musyawarah Nasional dari Kehilat Pemulihan Indonesia ini akan menyusun keputusan-keputusan yang strategis. Supaya ke depan ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang diarahkan oleh Kementerian Agama, termasuk pembimas kita yang di provinsi maupun sampai kepada tingkat Dirjen Bimas Kristen. Supaya jelas 5 tahun ke depan apa yang akan segera dikerjakan. Kalau menyangkut hal-hal tentang pendidikan, saya percaya saudara-saudara boleh berkomunikasi dengan pembimas provinsi. Karena bisa juga di sana ada SMTK Pak ya, ada SMTK supaya sebentar nanti tidak bertabrakan dengan hari-hari kerja yang lain. Maka itu Majelis Pusat Kehilat Pemulihan Indonesia bisa
mengusulkan kepada Pembimas Kristen Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan SMTK itu. Demi masa depan anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Jadi itu peluang yang sangat bagus. Saya percaya bahwa pejabat-pejabat di Majelis Pusat Kehilat Pemulihan Indonesia ini harus mempunyai ide-ide dan mimpi yang baik. Membantu Ketua Umum untuk menyusun program tersebut supaya Magelang ini dituai untuk Tuhan. Tetapi saya juga ingatkan bahwa ada dua ruang lingkup yang saudara berbicara. Ada ruang privat dan ada ruang publik. Kalau ruang privat ya mungkin sedikit melenceng boleh-boleh saja. Tapi jaga jangan sampai di ruang publik saudara menghina agama lain, Tuhan agama lain, itu pidana. Itu yang saya ingatkan. Ya kan? Karena di sini saudara Kehilat Pemulihan Indonesia percaya kepada siapa? Siapa? Nah, berbeda dengan tetangga. Jadi jangan sampai karena ekstrim saudara itu dibawa keluar, itu bisa pidana. Dan menyulitkan Pembimas Kristen nanti. Itu yang saya ingatkan, ada jadi ruang privat boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai KKR di lapangan, terus saudara bilang itu berhala, itu kena pidana itu Pak. Itu pidana, jangan lupa itu. Tidak boleh menghina, tidak boleh memfitnah. Kita jangan sampai turut mengganggu ketentraman kerukunan antar umat beragama. Kita boleh ekstrim di dalam gedung ini, tapi di luar kita semua bersaudara, kata orang Manado. Jangan menyinggung iman orang lain dan jangan memaksa orang lain untuk datang ke sini. Biarlah Roh Tuhan semesta alam yang mengajak. Saudara tugasnya mengajar dan membimbing, membantu pembimas untuk terciptanya suasana yang kondusif sehingga kerukunan ini benar-benar tercipta dengan budaya tradisi Indonesia supaya benar-benar kita tidak terpecah belah seperti yang terjadi di Suriah, di Irak. Tapi puji Tuhan ada 150 orang Kristen sudah dibebaskan oleh ISIS. Nah, mungkin itu juga karena doa saudara. Ya, jadi luar biasa. Jadi kita satu walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Jadi itu arahan saya sehingga keputusan-keputusan itu segera dilaporkan kepada Pembimas Kristen Provinsi Jawa Tengah maupun penyelenggara Bimas Kristen setingkat kota Magelang. Kita berkoordinasi dengan baik karena lewat para petinggi-petinggi di Kementerian Agama inilah kita bisa mendapatkan surat keputusan untuk kita menyelenggarakan seluruh induk organisasi termasuk Majelis Pusat Kehilat Pemulihan Indonesia. Jadi saudara jangan lupa bahwa saya bukan ketua sinode saudara. Ketua sinode saudara adalah Pak Lukas. Jadi jangan apa-apa telepon Pak Tommy, itu salah. Saya tidak punya jemaat. saya tidak punya gedung gereja. Ya. Sinode AMI itu adalah organisasi non basis massa. Hanya perpanjangan tangan pemerintah aja untuk melindungi saudara. Segala sesuatu ada ketua umum saudara. Dan saya percaya bahwa Kehilat Pemulihan Indonesia ini harus bersatu sampai Mesias datang. Jangan terpecah belah lagi karena sudah cukup kita mengalami permasalahan, sekarang kita melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya beritahu, saya tambah sedikit. Kebetulan di samping kanan saya, ini salah satu ketua sinode Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus. Ini sinode AM ini pertama berdiri itu dua, Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh, yang ketua sinodenya adalah Dr. Yohan Mawati, dan Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus ketua sinodenya Pendeta Musa Luntungan.
dari 2 ini melahirkan 8 anak, jadi sekarang kita udah 10. Maka itu saya usulkan, kebetulan beliau di Sinode AM sebagai pembina, maka saya ajak untuk kita ke Jawa Tengah, biarlah kenal dengan saudara-saudara kita. Supaya beliau lihat juga bahwa ternyata di sini juga banyak. Jadi ini salah satu pimpinan di dalam komunitas Sinode AM. Jadi itu yang saya dapat sampaikan dan saya sempat perkenalkan. Nah, itu istrinya juga pendeta. Jadi kebetulan Ibu LC Wulur. Ibu LC. Nah, ini kalau zaman Pak Harto termasuk anak raja. Tapi karena sudah zaman Jokowi, lebih lagi jadi anak raja, yaitu anak raja Tuhan. Jadi putra putri Tuhan ini juga melayani di Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus. Setingkat dengan Kehilat Pemulihan Indonesia. Demikian informasi saya dan arahan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tommy Ayawaila. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Umum Sinode Kehilat, Ketua Umum Majelis Pusat Kehilat Pemulihan Indonesia untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Lukas Sutrisno, kami persilahkan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk pembimbas kita yang sangat ramah, yaitu Bapak Gultom, yang sudah meluangkan waktunya datang ke sini sekalipun terlambat, saudara-saudara, tetapi beliau ini konsisten. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih Pak Gultom. Dan ini baru ada acara resmi pembimasnya menyanyi. Dan ternyata suaranya luar biasa. Haleluya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ketua Umum Sinode GPR AM, yaitu Bapak Tommy Ayawaila, yang sudah meresmikan kita semua setingkat sinode. Untuk itu tidak bijaksana seandainya saya berlama-lama tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Tommy, Pak Musa, dan Pak Gultom, mengingat nanti keberangkatan pesawat itu pukul 5, jadi Pak Tommy akan siap-siap sekarang karena jam 3 harus berangkat. Jadi saya bukan ngusir, tidak. Kalau mau lama di sini malah puji Tuhan, ya. Barangkali Pak Tommy, Pak Musa, dan Pak Gultom bisa melanjutkan tugas selanjutnya. Sementara sekali lagi dari kedalaman hati saya ucapkan sangat banyak terima kasih untuk petinggi-petinggi yang bisa membimbing kita semua, khususnya saya yang masih muda, yang butuh bimbingan lebih lanjut. Ya, tanpa bimbingan beliau, baik Pak Gultom maupun Pak Tommy, Pak Musa, pasti saya tidak ada apa-apanya. Untuk itulah siang hari ini saya akan antar Pak Tommy sebentar ke hotel. Saudara-saudara mungkin bisa dilanjut munasnya. Paling saya ingin supaya ada daftar ulang untuk yang sekarang ini, sekaligus nomor HP. Nanti selesai saya antar Pak Tommy, saya kembali lagi. Saya rasa begitu ya saudara-saudara. Ya, nanti kita bisa lanjut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para petinggi saya yang sangat saya hormati, sangat saya kasihi. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Lukas. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Budiman yang akan memimpin acara ini.
Waktu dan tempat kami persilahkan.